Om Swastiastu. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Ewayan Maesa Randi Putra atau biasa dipanggil Maesa dengan NIM 2561 dari Prodi Bisnis Digital kelas DAA Institut Desain dan Bisnis Bali. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadapan Yang Maha Esa. Atas berkatnya lah saya dapat membuat video presentasi ini. Oke, untuk kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait kutipan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja ke presentasinya. Teknik pengutipan dan penulisan dalam karya ilmiah. Pengertian dari kutipan. Kutipan itu adalah pengulangan suatu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber yang asli dan ditandai oleh tanda kutip. Gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, atau lain sebagainya. Jadi kutipan itu merupakan salah satu unsur dalam penulisan karya ilmiah. Secara umum, kutipan dapat diartikan sebagai pengambilan atau pengulangan suatu ekspresi, gagasan, ide, atau pendapat dari sumber lainnya untuk digunakan dalam sebuah penulisan. Pengambilan gagasan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus disertai dengan penyebutan sumber aslinya secara jelas. Hal ini bertujuan agar para pembaca mengetahui dari mana informasi tersebut berasal, serta dapat menelusuri sumber rujukan yang digunakan. Dalam konteks karya ilmiah, kutipan berfungsi sebagai dasar pendukung bagi argumen yang disampaikan oleh penulis. Dengan adanya kutipan, pendapat yang dikemukakan tidak hanya bersifat subjektif, melainkan juga didukung oleh pemikiran para ahli atau hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penggunaan kutipan harus dilakukan secara tepat, baik dari segi maupun cara penulisannya. Ketepatan dalam mengutip menunjukkan bahwa penulis memahami etika akademik serta menghargai karya intelektual orang lain. Baik, untuk yang selanjutnya, mengapa kita harus mengutip? Jadi mengutip itu merupakan salah satu sebagai hal pembeda tulisan karya ilmiah dan non ilmiah adalah adanya kutipan dan sumber kutipan yang harus ditulis. Dalam karya ilmiah kita perlu gagasan atau informasi dan data untuk mendukung dan juga memperkuat argumen kita. Jadi dalam karya ilmiah itu berfungsi sebagai penunjang fakta, memberikan penjelasan tambahan, serta memperkuat argumen yang telah kita sampaikan. Selain itu, mengutip juga penting agar kita terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme, serta sebagai bentuk penghargaan terhadap penulis asli. Tidak kalah penting, kutipan itu juga sebagai pembantu untuk pembaca yang ingin mendalami sumber asli dari informasi yang telah kita gunakan. Baik, yang selanjutnya itu ada tujuan mengutip. Yang pertama itu menunjang fakta. Jadi dalam karya ilmiah, setiap pernyataan yang telah disampaikan sebaiknya didukung oleh sumber yang jelas agar informasi yang diberikan dapat dipercaya dan tidak bersifat opini semata. Tujuan kedua yaitu memberikan penjelasan tambahan. Kutipan melalui memperjelas pembahasan yang disampaikan oleh penulis dengan menambahkan pandangan dari para ahli atau hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya, mengutip bertujuan agar penulis terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme. Dengan mencantumkan sumber secara benar, penulis menunjukkan bahwa ide yang digunakan bukan hasil klaim pribadi. Yang keempat itu untuk menghargai para penulis aslinya. Selain itu, hal ini juga mencerminkan sikap etis dan profesional dalam dunia akademik. Yang terakhir itu ada membantu pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sumber kutipan.
sehingga para pembaca itu dapat menelusuri dan mempelajari materi tersebut dengan lebih mendalam dari yang kita buat. Baik, untuk slide selanjutnya itu ada jenis kutipan. Secara garis besar, kutipan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kedua jenis kutipan ini memiliki aturan penulisan yang berbeda dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan karya ilmiah. Oke, untuk yang selanjutnya itu pertama ada kutipan langsung. Jadi kutipan langsung itu adalah kutipan yang kurang dari 40 kata atau kurang dari 4 baris. Jadi kutipan langsung itu merupakan jenis kutipan yang ditulis sama persis dengan teks yang terdapat pada sumber aslinya, baik dari segi pilihan kata, susunan kalimat, maupun tanda baca yang digunakan. Oleh karena itu, dalam kutipan langsung, penulis tidak dapat atau tidak diperkenankan untuk mengubah isi kutipan. Kutipan langsung umumnya digunakan apabila penulis ingin mempertahankan keaslian pernyataan dari sumber tertentu, terutama jika pernyataan tersebut dianggap penting atau memiliki makna yang kuat dalam karya ilmiah. Kutipan langsung biasanya digunakan secara terbatas agar tulisan tidak didominasi oleh pendapat orang lain. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada ketentuan penulisan kutipan langsung ya. Yang pertama itu ditulis dalam teks dengan mengikuti jarak spasi teks yang diikuti, diapit dengan tanda petik. Sumber kutipan dapat diletakkan di awal atau di belakang. Untuk peletakannya, sumber kutipan di awal, nama sumber ditulis di luar tanda kurung, sedangkan tahun terbit dan nomor halaman ditulis dalam kurung. Bila sumber kutipan ada di belakang, nama, tahun, dan halaman sumber diketik dalam tanda kurung. Jadi, dengan mengikuti ketentuan tersebut, kutipan langsung dapat disajikan secara benar dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Baik, yang selanjutnya itu ada contoh kutipan langsung. Menurut Krida Laksana tahun 2001 halaman 231, dalam terminologi linguistik, wacana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal tertinggi atau terbesar. Sebagaimana yang dikemukakan, wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya. Paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap. Jadi dalam contoh ini kutipan langsung itu ditulis apa adanya sesuai dengan yang ada dalam sumber kutipan. Untuk yang selanjutnya itu ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu adalah kutipan yang ditulis dengan membuat parafrasa atau dimodifikasi sedemikian rupa tanpa mengurangi substansi isi kutipan. Dalam penulisan karya ilmiah, teknik pengutipan tidak langsung merupakan teknik pengutipan yang lebih dianjurkan. Dengan membuat kutipan-kutipan tidak langsung akan merepresentasikan kecakapan berbahasa seseorang. Atau yang lebih sederhananya itu, kutipan tidak langsung itu adalah kutipan yang ditulis dengan cara mengubah susunan kalimat namun tetap mempertahankan makna aslinya. Teknik ini lebih dianjurkan oleh para penulis karya ilmiah karena menunjukkan kecakapan penulis dalam mengolah bahasa. Kutipan tidak langsung ini ditulis tanpa adanya tanda petik dan menyatu dengan teks. Sumber kutipan dapat diletakkan di awal maupun di akhir kalimat sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut ketentuan dalam penulisan kutipan tidak langsung. Yang pertama itu ada ditulis integral dalam teks. Yang kedua, tidak ditulis dalam tanda petik. Yang ketiga itu sumber kutipan dapat diletakkan di awal dan di akhir. Sumber kutipan di awal terdiri atas nama akhir pengarang dan tahun serta nomor halaman. Yang selanjutnya itu bila sumber kutipan di akhir teks kutipan, maka pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman ditulis dalam kurung. Yang selanjutnya lagi, bila pengarangnya 2 orang, sebutkan nama akhir sang pengarang pertama dan nama awal pengarang kedua.
Yang terakhir itu ada bila pengarangnya lebih dari 2 orang, cukup menulis nama akhir pengarang pertama lalu diikuti tanda koma. Ini merupakan contoh kutipan tidak langsung, yaitu hermeneutik perlu ditingkatkan menjadi masalah kebahasaan selain dikaitkan dengan etika dan pemahaman yang historikal. Gadamer tahun 1975 halaman 421 sampai 429. Baik, dari kesimpulan materi yang saya presentasikan itu, pengutipan merupakan bagian penting dari dalam penulisan karya ilmiah. Dengan memahami teknik pengutipan yang benar, baik kutipan langsung maupun tidak langsung, kita dapat menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, etis, dan terhindar dari plagiarisme. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya sampai akhir. Bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.